warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya. Ya Bu. Siapa yang bertugas memimpin berdoa? Saya Bu. Ya Mbak Nafis, silahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, tempat duduknya dirapikan ya. Iya Bu. Kalau sudah rapi, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Nihil Bu, tidak ada. Alhamdulillah kalau nihil. Baiklah, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Minggu kemarin masih ingat apa tidak kita membahas tentang apa? Lupa Bu. Lupa. Oh, kalau lupa kita pelajari lagi ya. Iya Bu. Minggu kemarin itu kita mempelajari tentang organ pernafasan pada manusia. Nah, organ pernafasan pada manusia itu apa saja? Masih ingat? Lupa Bu. Lupa. Organ pernafasan manusia itu mulai dari hidung, mulut, laring, bronkus, dan paru-paru. Oh iya ya Bu. Sudah ingat? Sedikit Bu. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang penyebab gangguan pada alat pernafasan manusia. Sebelum Ibu membahas lebih lanjut, Ibu bertanya kepada kalian, tadi malam belajar apa tidak? Tidak Bu. Baiklah, kalau tidak, dibuka dulu bukunya, dibaca biar lebih paham, nanti Ibu jelaskan kembali. Dibuka materinya halaman 46 ya. Iya Bu. Tadi kan sudah dibaca tentang materi penyebab gangguan pada alat pernafasan manusia. Nah, pada penyebab gangguan alat pernafasan pada manusia itu ada berapa faktor? Berapa ya Bu? Ya, gangguan pernafasan pada manusia itu ada 3 faktor penyebabnya. Yang pertama itu faktor fisik, yang kedua faktor penyakit, yang ketiga faktor lingkungan. Nah, faktor fisik di sini itu sudah ada sejak lahir. Sedangkan faktor penyakit itu bisa disebabkan karena flu, asma, kanker paru-paru, batuk, dan bronkitis. Sedangkan dari faktor lingkungan itu seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, terus asap pencemaran lingkungan. Contohnya asap pabrik apa Bu? Contohnya asap pabrik itu loh yang keluar dari cerobongnya, yang warnanya hitam-hitam itu namanya asap pabrik. Oh, itu menyebabkan polusi ya Bu, nanti sakit batuk-batuk. Ya, itu kan asapnya itu berbahaya bagi kesehatan, itu menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Kita bisa batuk-batuk. Nah, batuk-batuk tadi contohnya seperti gambar di sini. Sedangkan gambar ini adalah contoh dari faktor fisik yang bawaan dari lahir. Sedangkan ini adalah kanker paru-paru. Orang yang sering merokok itu paru-parunya hitam. Sedangkan yang sehat itu paru-parunya tetap merah. Sedangkan gambar yang ini itu adalah dari faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan tadi kan ada asap pabrik, asap kendaraan bermotor ya. Ini
yang bawah ini itu kan banyak kendaraan. Ini menyebabkan asap kendaraan bermotor. Sedangkan cerobongnya ini adalah dari contoh asap pabrik. Nah, itu tadi kan sudah menjelaskan tentang penyebab gangguan alat pernafasan pada manusia. Sekarang kalian bentuk menjadi 4-5 kelompok untuk membuat bagan penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Silahkan dibentuk kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membentuk kelompok. Bebas ya Bu kelompoknya? Iya, kelompoknya bebas, terserah kalian. Iya Bu. Nah, kan sudah dibentuk kelompok, sekarang tinggal mengerjakan. Nah, mengerjakannya Ibu kasih waktu 10 menit ya. Iya Bu. Dikerjakan bersama kelompoknya, kerjasama. Nanti dari salah satu kalian ada yang maju untuk menjelaskan tentang bagan penyebab pernafasan pada manusia. Iya Bu, nanti saya yang maju ya. Ya Mbak Nafis, silahkan. Nah, silahkan Mbak Nafis dibaca jawabannya ya, biar teman-teman mendengarkan. Penyebab gangguan pernafasan pada manusia disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor fisik, yaitu seperti bayi yang lahir prematur. Yang kedua adalah faktor penyakit. Faktor penyakit adalah seperti batuk, terus flu. Ya. Sudah Bu. Terus yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu karena banyaknya asap beracun seperti asap pabrik dan juga asap kendaraan bermotor. Sudah Bu. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nafis. Nah, teman kalian tadi kan sudah maju ke depan menjelaskan tentang penyebab faktor dari gangguan alat pernafasan manusia. Nah, di sini kalian sudah paham apa belum? Kurang paham sedikit Bu, diulangi lagi penjelasannya. Ya, baiklah. Ibu akan mengulangi penjelasan tentang penyebab gangguan alat pernafasan pada manusia. Nah, penyebab gangguan alat pernafasan manusia itu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama itu faktor fisik. Faktor fisik itu apa? Faktor fisik itu faktor yang dibawa dari sejak lahir seperti prematur. Nah, yang kedua itu faktor penyakit. Nah, faktor penyakit itu seperti orang yang kena batuk, flu, terus asma, kanker paru-paru. Yang ketiga itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu meliputi dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, terus pencemaran lingkungan itu kan menyebabkan polusi sehingga kita menjadi gangguan pernafasan kita terganggu. Di sini sudah paham? Sudah Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Baiklah, kalau kalian sudah paham, selanjutnya kalian baca yang cerita tentang Kuldesak Lentera Cilebu itu ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk dibaca, kalian pahami dulu. Nanti kalian tanyakan apa yang tidak paham, nanti Ibu jelaskan. Iya Bu. Dari cerita Kuldesak Lentera Cilebu tadi, kalian sudah paham apa belum? Belum Bu, masih kurang paham. Bu, saya mau tanya. Ya. Itu 5W plus 1H itu maksudnya gimana ya Bu? Oh iya, 5W1H itu dalam bahasa Inggrisnya itu yang pertama what, where, when, who, why. Yang satunya itu H itu who. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu kita artikan sebagai apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, dalam 5W1H itu apa? Apa itu kita menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Terus yang kedua itu who. Who itu kan siapa? Siapa itu menjelaskan tentang tokoh.
siapa tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Terus yang ketiga itu when. When itu kapan? Kapan terjadinya cerita tersebut. Terus yang keempat where, di mana tempat kejadian cerita tersebut. Terus yang kelima itu why. Why itu mengapa kok bisa terjadi, mengapa, apa sebabnya. Nah seperti yang terakhir itu how itu bagaimana itu menjelaskan tentang jalannya sebuah cerita itu seperti apa. Nah di sini kalian ada yang ditanyakan? Bu tanya. Ya. Tadi kan Ibu yang belum dijelaskan itu what. What itu bahasa Indonesianya apa ya Bu? Karena kan yang lainnya tadi dijelaskan, tapi what belum. Ya baiklah Ibu jawab ya. What itu artinya apa? Maksudnya apa di sini itu apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Contohnya seperti ini tadi kan yang kalian baca itu cerita tentang Kuldesak Lentera Jerebu. Itu bisa dibuat seperti ini. Apa yang terjadi dalam cerita Kuldesak Lentera Jerebu? Seperti itu. Sudah paham apa belum? Sudah Bu. Ya kalau sudah paham, baiklah kalian kerjakan soalnya. Ibu beri waktu, nanti dikumpulkan ke Ibu. Gimana kalian sudah atau belum mengerjakan? Sudah Bu. Ya baiklah kalau sudah Ibu ambil jawabannya ya. Ya Bu. Ini Bu, ini. Ya terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita biar tidak loyo, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, hore. Dari awal sampai akhir kita sudah membahas tentang apa saja? Itu Bu, pernafasan. Ya. Gangguannya. Kita tadi belajar tentang penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Penyebab gangguan pernafasan pada manusia itu meliputi 3 faktor. Yang pertama faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Faktor fisik itu contohnya seperti bawaan dari lahir, sedangkan penyakit itu seperti batuk, flu, asma, kanker paru-paru. Sedangkan faktor lingkungan itu asap kendaraan bermotor, asap pabrik, pencemaran lingkungan. Nah, selanjutnya tadi 5W1H tadi tentang apa saja? Apa? Di mana? Nah, 5W1H tadi menjelaskan tentang apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalian sudah paham kan tadi tentang 5W1H. Nah, apa tadi menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam cerita tersebut, sedangkan siapa itu tokoh yang terlibat. Kapan itu menandakan tentang waktu, sedangkan mengapa itu sebab, dan di mana itu tempat kejadian peristiwa itu, sedangkan bagaimana itu tentang alur dari sebuah cerita tersebut. Nah, di sini ada yang ditanyakan sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini? Belum Bu, sudah paham. Nah, kalau kalian sudah paham, jangan lupa setiap hari tetap belajar di rumah. Terus sebelum kita pulang, tempat duduknya dan bajunya dirapikan terlebih dahulu. Iya Bu. Ya, kalau sudah, siapa tadi yang memimpin berdoa? Saya Bu. Ya, Mbak Nafis dipimpin dulu. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Hati-hati di jalan. Selamat sampai rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.